Halo teman-teman semuanya, akhirnya kita kumpul ya kan. Halo, Ya nggak Felis. Mau ngapain nih Yuk kita kita hari kerja ini? kelompok, kerja kelompok dong. Share screen Kita dong, mau share screen. Oke, Iya nih, bentar. nggak kelihatan. Kita nggak tahu apa yang mau dibahas jadinya. Sabar, masih loading. Udah kelihatan belum? Oke, Udah, udah Fel. kelihatan. Ayo. Kalian tahu nggak sih kira-kira konstitusi dalam arti positif ini apaan? Konstitusi dalam arti positif itu apa ya? Apa ya? Fidel gimana? Kalau Fidel, menurut Fidel, konstitusi dalam arti positif. Itu aku agak lupa sih, Jer. Kamu kan kemarin presentasi tentang itu, Oke. Jer. Ayo dong, biar waktunya nggak kebuang. Oke. Nah, jadi konstitusi dalam arti positif itu artinya adalah di mana konstitusi itu dihubungkan dengan ajaran tentang keputusan. Jadi konstitusi dalam arti positif itu mengandung arti di mana keputusan politik merupakan yang tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena dalam arti dari konstitusi itu sendiri merupakan sumber dari hukum. Ya, mungkin itu simpelnya menurutku. Kalian lapar nggak sih kalau misalkan lagi kerja kelompok ini? Gimana kita makan? Aku punya kritik. Aku nggak bisa makan, Fel. Soalnya lagi puasa Senin Kamis. Jadi ya nunggu buka dulu. Puasa aku Senin Kamis. Puasa apa diet tuh? Alah, bohong. Pasti mau Jangan diet. gitu dong. Ini kan kewajibanku sebenarnya. Ini Nggak adalah percaya. sunnah. Mendingan makan. Ngapain puasa Senin Kamis? Astaga, Gak ada Felis. gunanya. Cupu deh lah, cupu. Puas. Astaga. Ini Jer, harus dikasih tahu nih, Jer. Udah. Kalian berdua, udah kita kembali ke pelajaran kita hari ini. Yang membahas konstitusi dan soal pandangan puasa dan tidak. Felis sepertinya perlu menghargai lagi Fidel, karena keputusan Fidel untuk puasa itu adalah untuk mendapatkan rezekinya, karena itu adalah sebuah sunnah gitu. Dan kita ini kan masyarakat yang beragam, kita hidup dalam kebinekaan, dalam Pancasila, dan seharusnya kita saling mengasihi satu sama lain. Cintailah semua orang dan mengasihi semua orang. Oke, Fel. Jadi Iya. Nah, Maafin itu, lah. Fel. sabar. Tapi kalau misalkan lu puasa, Coba. ajak gue, siapa tahu gue mau diet. Saya itu bagus. Tuh bisa tuh diajak Kerja saya untuk menurunkan berat badan juga kan lumayan. Iya, biar lu bagi-bagi lemak gitu loh. Iya nggak? Ya, oke, kita balik lagi nih ke pelajaran kita, konstitusi dalam arti positif. Jadi menurut kalian gimana nih sampai sini pemahaman kita? Kalau aku nggak tahu sih, soalnya aku operator ya, yang share screen sama ngetik. Ya sebenarnya kan materi kita cuma sampai di konstitusi dalam arti positif aja kan ya, yang kita akan presentasikan besok gitu. Menurut kalian perlu ditambahin nggak? Enggak sih, sepertinya udah cukup. Oh ya, by the way kan sebentar lagi Natal nih, udah kalau dalam Katolik sendiri udah minggu Advent pertama. Nah, berhubung sebentar lagi Natal, kira-kira pas tanggal 25 Desember nanti kalian mau nggak kira-kira saling tukar kado? Nah, tuh, Fidel banyak uang. Boleh ya. sih, kayaknya seru sih. Seru. Nanti dia bagiin si Jeremy kado. Tenang, kita nanti bagi kado ya. Pokoknya harus. Tapi jangan gitu lagi, ntar, Fel. Rahasia dong kadonya. Masih dendam. Astaga, udah. Jangan lagi kita harus saling memaafkan dan mencintai. Memaafkan itu tidak hanya sampai 7 kali, tapi sampai 77 kali. Oke. Yuk. Kita lanjut bahasanya. Berarti beneran ya udah beli kado. Tuh Del, ditanyain Del. Bener dong. Nih kasih kado. Bener dong kalau kamu bisa nanti lebih menghargai aku yang puasa. Oke. Sorry ya yang tadi. Iya, aku maafin.
Yuk kita lanjut. Kayak mana nih tadi? Lah, materinya udah. Oh, udah ternyata. Iya, Kurang semua lebih. udah. Guys, sekarang udah jam 6 nih. Kalian nggak ada yang mau doa? Sekarang aku mau gini nih, mau doa Trisanjil. Kalau di Hindu tuh namanya Trisanjil gitu. Kalian doa nggak sih jam 6? Oh Nah, iya, di dalam Katolik juga ada doa yang tiap jam 12, tiap jam 3, dan tiap jam 6 doa Angelus. Mungkin juga sebentar lagi aku bakal doa Angelus. Kalau aku sih ya sama, jam 6 tuh waktunya sholat. Jadi ya, ayolah, marilah kita sama-sama ibadah. Kita istirahat dulu dalam mengerjakan tugas ini. Oke, benar juga. Kita juga harus ingat Tuhan di setiap kesibukan kita. Iya. Oke, see you nanti lagi ya guys. Nanti kita Dadah. ketemu lagi. Dadah. Memangnya mengapa kalau kita berbeda? Bukankah pelangi indah karena bermacam-macam warnanya? Jika semua warna sama, di mana letak keindahannya? Jika dilihat dari sudut keagamaan, secara akidah memang kita sangat berbeda. Tetapi dalam hidup bersosial, seharusnya kita tidak memandang sesuatu perbedaan sebagai penghalang dalam hidup bermasyarakat. Kita manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Hal yang harus diantisipasi adalah peluang untuk para pembenci yang menyebarkan api permusuhan di antara kita. Masyarakat kita sangat mudah dibentukkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan membawa isu-isu berbau agama. Toleransi di negara kita ini akan menjadi mimpi di siang bolong jika kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri dengan memahami apa itu toleransi, serta menanamkan sikap toleransi itu kepada kita. Sebenarnya, nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian telah diajarkan oleh setiap agama di dunia ini. Setiap agama juga tentu menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang muda harus bertoleransi dengan adanya perbedaan agama.